Ya, pemirsa masih di Idea Second Season Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 8063 5979 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0813 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa berpartisipasi untuk menanyakan bagaimana posisi saham-saham yang sudah Anda koleksi sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vice President Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah Ya, bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Al-Fatih, kalau kita perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan mulai dari pembukaan sesi pertama sampai dengan penutupan sesi kedua ini cukup fluktuatif Pak, sempat tertekan ya, cukup dalam di pembukaan sesi pertama, kemudian kembali mengalami penguatan dan tertekan kembali di sepanjang perdagangan di sesi kedua. Namun beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik kembali ke atas dan akhirnya ditutup di zona hijau level 5 ribuan berhasil dipertahankan di posisi penutupan sesi kedua hari ini. Pak Al-Fatih, analisis Anda Pak? ya. Pada pagi hari terjadi penurunan ya, karena itu kan kemarin sehari sebelumnya itu pada saat setelah omnibus law cipta lapangan kerja disahkan itu ada satu optimisme juga ya, dan itu terjadi kenaikan sekitar 0,8% ya, pada awalnya lebih ya, sekitar 1% gitu ya. Tapi kenaikan ini keluar ya dari pergerakan-pergerakan yang terjadi dalam sebulan 2 bulan terakhir gitu ya. Jadi ini ada satu breakout yang kemudian dimanfaatkan ya untuk melakukan aksi profit taking gitu ya. Nah, jadi pada pagi tadi itu saya lihat sebagai profit taking aja gitu ya. Kalau secara teori teknikal ya mengisi gap atau pullback gitu ya. Nah, tapi karena dia sudah breakout di atas pola sebelumnya, maka ini secara jangka menengahnya cenderung uptrend ya, atau paling tidak sudah berubah level ya dari pergerakan yang sebelumnya di sekitar 4.800 sampai dengan 4.900-an gitu ya. Jadi ini sudah sedikit di atas itu. Tapi memang angka psikologis 5.000 ini yang menjadi penentu kita untuk beberapa hari ke depan. Baik, Pak Al-Fatih, kalau kita perhatikan dari sisi sahamnya, dari konsumer, HMSP, dan gudang garam tampaknya menjadi penopang. Pak Al-Fatih masih melanjutkan penguatan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Yang menarik adalah dari beberapa perbankan big cap yang sebelumnya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, di antaranya adalah BBCA, BMRI justru berbalik arah ke zona hijau kembali, Pak. Dan indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona hijau dan ditutup di 5 ribuan. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan masing-masing saham ini, Pak Al-Fatih? Apakah memang ini pola trading yang diterapkan oleh investor secara dominan sampai sejauh ini? Ya, memang beritanya kan selalu ada berita baru tiap hari ya, tapi positif negatif gitu. Jadi misalkan cadangan devisa kita turun tapi masih cukup kuat, dan kemudian Trump menunda ya Stimulus? stimulus ya, dan ditunda sampai akhir akhir pemilihan ya. Tapi kemudian ada lagi dia ingin memasukkan ada aturan baru ya, yang lebih kurang mengisi lagi dana seperti stimulus gitu ya. Jadi memang itu berubah-berubah ya, sehingga kemudian market memang cukup volatile ya dalam beberapa hari ini. Tapi saya melihat sih dalam beberapa hari ke depan masih ada kesempatan upside ya untuk indeks. Nah, seperti misalnya kalau kita lihat BCA gitu ya, kan dia juga ditunjang oleh berita bagus ya, di mana dia mengalami profit gitu ya pada saat kondisi sedang ekonomi lagi sulit seperti ini ya. Jadi itu
meskipun tadi pagi tertekan ya, kemudian terjadi kenaikan kembali ya, karena masih tetap menarik ya PCA gitu. Baik, Pak Al-Fatih, di tengah beberapa sentimen yang berkembang, Pak, aksi-aksi korporasi tampaknya juga cukup menarik kalau kita perhatikan, dan beberapa Ya, sahamnya hari ini juga mengalami penguatan yang signifikan. Di antaranya adalah Bank Permata. Ini integrasi dengan Bangkok Bank ini, Pak ya, Al-Fatih. Menguat signifikan, sempat di 19%, namun di penutupan sesi kedua penguatannya sudah mulai terbatas. Dari sisi aksi korporasi terlebih dahulu, Pak Al-Fatih, bagaimana Anda melihat integrasi antara Bank Permata dengan Bangkok Bank ini? Apakah memang ini akan memberikan sinyal yang positif atau kinerja yang positif nantinya kepada Bank Permata, terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang, Pak? iya, sebelumnya kan Bank Permata ini punya suatu kesulitan ya, ketika ada dua pemilik besar yang sama-sama dominan ya, Mhm. yang Jarum HSBC ya, dan kemudian juga di jadi kedua kepentingan ini yang kemudian tarik-menarik ya. Nah, kalau kemudian dengan adanya aksi korporasi ini diharapkan sih manajemen menjadi lebih leluasa gitu ya. Sehingga dan hari ini kan realisasi transaksinya gitu ya, di pasar juga terjadi transaksi besar ya untuk Ya. saham. Dan asing juga di sesi pertama tadi masuknya sampai 4 triliun, Pak, untuk Ya. BNLI. Nah, di luar dari aksi korporasi, secara teknikal, Pak Al-Fatih, rekomendasi Anda untuk BNLI, terutama untuk perdagangan esok hari, Pak? Ya, ini sedang harganya kembali lagi ke daerah-daerah kritis ya, resisten harga-harga tertinggi dalam 2 tahun ini ya. Nah, saya melihatnya seandainya ada koreksi, itu jangan sampai turun di bawah 1.300 ya. Kalau sampai turun di bawah 1.300, dia akan konsolidasi lagi ya, seperti yang terjadi sejak dalam setahun terakhir ini gitu ya. Kalau kemudian dia bisa bertahan, maka ada potensi dia kenaikan itu ya, mungkin saya nggak ngambil terlalu optimis lah ya, dekat dengan harga tertinggi tadi lah 1.500 gitu ya untuk jangka pendek 1-2 hari ini. Tapi tadi dengan syarat jangan sampai terjadi koreksi di bawah 1.300. Oke, level support yang diperhatikan di bawah 1.300 begitu, Pak Al-Fatih. Rekomendasi Anda, Pak, bagi yang sudah ambil posisi ataupun baru entry, Pak Al-Fatih? Ya, kalau sudah punya posisi, ya kalau dekat-dekat 1.500 mungkin bisa kurangi dulu, karena ada kemungkinan akan konsolidasi dulu atau ada cenderung volatile dulu ya, antara 1360 sampai 1.400-an gitu, 1.500-an. Bagi yang baru ingin masuk, belum direkomendasikan, Pak? Ya, ini saham ini cukup volatile ya. Kalau siap dengan batas risikonya tadi ya di 1.300, silahkan ya. Tapi juga ini mungkin kalau trading ya jangan terlalu berharap banyak dulu gitu ya. Baik, BNLI yang juga merupakan listed company sahabat kita untuk hari ini mengalami penguatan signifikan. Tapi dari pandangan Anda, Pak Al-Fatih, ini penguatan yang terjadi hanya berlangsung sesaat saja, Pak. Ini hanya menanggapi dari aksi korporasi yang dilakukan, begitu? Ya, tadi kalau misalnya terjadi koreksi dan bisa bertahan di atas 1.300, ya pola upside-nya jangka pendeknya ke arah tadi 1.500-an ya, tapi untuk medium dia mungkin bisa ke arah 1.800 ya dalam kenaikannya gitu. Ya, ini juga berkaitan dengan saham-saham lain dari sektor yang berbeda, Pak Al-Fatih. Ada MNCN, ini terkait juga dengan aksi korporasi mereka yang akan melakukan private placement. Kemarin juga mengalami penguatan signifikan, Pak. Dan hari ini kembali mengalami koreksi begitu. Dan kebetulan beberapa pertanyaan masuk juga menanyakan MNCN ini, Pak Al-Fatih. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tahan terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu pertanyaan dari WhatsApp interaktif selanjutnya dan partisipasi dari pemirsa ID Channel di telepon interaktif kami. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.